Peristiwa ini terjadi ketika aku dan ketiga teman-temanku berencana akan mendaki sebuah gunung di Pulau Jawa. Perjalanan dimulai ketika aku, Rap, Alip, dan Jora sampai di stasiun pada pukul 8 pagi. Karena merasa lapar, kami memutuskan untuk singgah dulu di sebuah warteg di dekat stasiun. Saat kami sedang makan, tiba-tiba kami melihat ada seorang pengemis yang sudah cukup tua, badannya bungkuk. Pengemis itu menghampiri kami. Alip lalu mengeluarkan uang dan memberikannya kepada pengemis itu. Namun tiba-tiba, pengemis itu berkata, "Manusia itu hidup, harus berani melawan rasa takut untuk mati." Sontak kami langsung kaget. Tidak sampai di situ, pengemis tersebut kembali berkata, "Kalau mau selamat, yang pasrah sama Gusti Pangeran." Kami merasa heran dengan ucapan pengemis itu. Namun kami tidak berpikir yang aneh-aneh dengan ucapan pengemis tersebut. Setelah selesai makan, kami mulai melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, kami sampai di base camp pendakian pada pukul 8 malam. Rencananya kami akan menginap pada malam itu di base camp dan mulai pendakian pada esok harinya. Pada pukul 6 pagi, kami bangun dan mulai bersiap-siap. Lalu pendakian baru dimulai setelah pukul 8 pagi. Untuk menghemat waktu, kami memutuskan untuk mulai pendakian tidak dengan jalan kaki, melainkan menggunakan ojek dengan membayar kurang lebih sekitar 45.000 per orang. Di perjalanan saat menggunakan ojek, aku sempat melihat ada seorang perempuan menggunakan kebaya zaman dulu. Perempuan itu berdiri di antara pepohonan dan terus menatap ke arah kami. Waktu itu aku berpikir, perempuan itu mungkin perempuan warga desa setempat. Beberapa saat kemudian, sampailah kami di batas di mana ojek tersebut mengantar. Dan disinilah pendakian yang sesungguhnya dimulai. Dari tempat kami diturunkan oleh ojek sampai ke tempat mata air pertama, waktu itu jalanannya sedikit becek karena habis hujan. Ditambah jalanan yang menanjak membuat tenaga kami cukup terkuras. Belum ada 20 menit berjalan, Alip dan Jora, mereka meminta untuk beristirahat dulu. Setelah puas beristirahat, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Hingga tak terasa, 5 jam kami berjalan, kami sampai di mata air kedua. Kira-kira sekitar jam 1 siang. Dan kami memutuskan untuk ngecamp di sana. Karena kami melihat Alip dan Jora sudah kelelahan. Ditambah lagi, kondisi langit yang waktu itu sudah mulai mendung. Setelah beres mendirikan tenda, kami mulai masak dan membuat kopi sambil bersantai untuk menunggu waktu maghrib. Tak berapa lama kemudian, waktu maghrib pun tiba. Kami pun mendirikan sholat, habis itu makan malam dan kemudian bersiap-siap untuk beristirahat. Karena rencananya, kami akan melanjutkan perjalanan di hari esoknya. Pada pukul 11 malam, aku terbangun dan mendengar seperti ada rombongan yang berjalan. Suaranya ramai sekali. Namun rombongan itu lebih seperti pawai, bukan seperti rombongan para pendaki. Selain itu, suara langkah mereka seperti menggunakan sandal, bukan sepatu. Serta mereka membawa pencahayaan seperti cempluk. Beberapa saat kemudian, Jora ikut bangun. Dia bertanya, "Ngapain lu?" Aku menjawab, "Itu Jor, ada rombongan. Sepertinya mau ada acara, samperin yuk." Lalu kami berdua pun keluar tenda dan menghampiri rombongan tersebut. Kami coba menyapa orang-orang di situ. Tapi anehnya, rombongan ini terus berjalan. Seakan mereka ini tidak melihat keberadaan kami berdua. Namun ada satu perempuan. Perempuan itu tersenyum dan menyapa kami. "Monggo mas." Aku pun memberanikan diri untuk membalas sapaannya. "Monggo mbak. Mbak, ini ada apa ya? Kok rame-rame?" Namun perempuan itu tidak menjawab.
Ia hanya tersenyum dengan mata melotot, seolah-olah berkata, "Jangan ikut campur." Pada akhirnya, rombongan itu terus berjalan sampai tidak terlihat. Saat aku ingin kembali ke tenda, aku kaget karena Jora sudah tidak berada di sebelahku. Aku memanggil-manggil namanya, dan ternyata si Jora ini sudah berada di dalam tenda. Aku masuk dan menegurnya. "Jor, kamu gak sopan. Ada orang lewat main masuk ke dalam tenda." Namun si Jora ini hanya diam. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak berani untuk mengucapkannya. Setelah itu aku tutup pintu tenda dan kembali tidur. Pada pukul 4 sebelum subuh, aku kembali terbangun. Di situ, aku mendengar seperti ada orang yang ngobrol di dekat tenda, namun tidak jelas apa yang dibicarakannya. Yang jelas ada kata-kata mati, hilang, darah, dan makan. Aku yang merasa itu tidak beres, berusaha untuk kembali tidur. Namun tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa. Lalu wanita itu berbicara dengan berteriak, "Tanah ini butuh getih." Aku yang saat itu ketakutan langsung menutup telinga dan menghadap ke arah Alip yang sedang tidur. Aku melihat ke arah Jora yang posisinya belum tidur. Dan Jora ini sepertinya mendengar apa yang aku dengar. Dia lalu memberikan kode seperti bilang, "Udah biarin aja, gak usah didengerin." Tak lama kemudian masuk waktu subuh. Dan suara orang yang ngobrol itu sayup-sayup menghilang. Dan pada akhirnya kami berdua bisa tertidur. Kami kembali terbangun pada pukul 7 pagi. Saat itu, aku melihat Rap dan Alip sedang memasak dan asik merokok di luar tenda. Beberapa saat kemudian, Jora juga terbangun. Aku kemudian keluar tenda untuk mengecek jalanan yang masih becek. Namun aku kaget ketika melihat jalan yang dilewati rombongan semalam ternyata bersih, tak ada bekas telapak kaki. Aku dan Jora saling pandang-pandangan dan berusaha untuk mengabaikan hal tersebut. Setelah itu, kami makan dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Kami mulai melanjutkan perjalanan pada pukul 8 lewat. Singkat cerita, kami mulai memasuki kawasan hutan yang lebat dan sedikit berkabut. Baru sekitar 30 menit berjalan, tiba-tiba terdengar seperti ada suara perempuan yang sedang kesakitan. Dan suara itu terdengar sampai 2 kali. Kami semua mendengar suara itu. Namun anehnya, tak ada orang lain di sana selain kami. Dan kami kesulitan mencari sumber suara tersebut karena posisi kabut yang tebal. Aku mulai merasa ada sesuatu yang ganjil di sini. Aku pun memberikan kode kepada teman-temanku agar mereka terus berjalan dan tidak memperdulikan hal tersebut. Setelah 1 jam kami berjalan, kami mulai sampai di daerah yang sedikit terbuka, dan kabut yang dari tadi menyelimuti sudah mulai menghilang. Kami menyempatkan diri untuk berfoto-foto di situ, karena melihat tempatnya yang lumayan bagus. Setelah puas berfoto, kami pun melanjutkan perjalanan. Sampai beberapa lama berjalan, kami pun sampai di mata air ketiga. Di sana kami mengisi air dan beristirahat sejenak, lalu melanjutkan perjalanan kembali. Aku merasa aneh di tempat itu. Karena dari sana, aku tidak melihat ada pendaki lain selain kami berempat. Aku kemudian teringat, kalau tak ada satupun pendaki lain yang kami temui dari mulai mata air pertama. Namun, aku tetap berpikir positif. Mungkin saat itu, yang mendaki hanya sedikit. Pada akhirnya, kami sampai di sabana kecil. Di sana kami bertemu dengan 7 orang pendaki yang sedang merokok dan ngopi. Tapi anehnya, mereka menatap dengan tatapan kosong sambil tersenyum. Rap yang melihat pendaki tersebut langsung menyapa, "Mari bang, rombongan dari mana?" Namun pendaki-pendaki itu tidak ada yang menjawab dan hanya melihat ke arah kami berempat sambil mengangguk. Setelah itu, mereka melanjutkan minum dan merokok. Ali pun penasaran dan ikut bertanya, "Bang, ada pendaki lain gak selain kita?"
Namun lagi-lagi, mereka hanya mengangguk sambil tersenyum. Karena merasa aneh, kami pun memutuskan kembali melanjutkan perjalanan sambil sedikit berlari. Saat kami berlari, kami mendengar ada suara dari pendaki tadi seolah-olah menertawakan kami berempat. Semakin kami berlari, suara tawa itu semakin menjadi. Pada saat itu, kami terus saja melanjutkan perjalanan dengan keadaan tertekan dan bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Setelah beberapa saat kami berjalan, tibalah kami di Sabana Besar sekitar pukul 1 siang. Di sana, kabut tebal mulai turun. Karena takut tersesat, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Dan perjalanan akan dilanjutkan setelah kabut tebal itu menghilang. Sekitar 10 menit kemudian, kabut itu pun mulai memudar dan kami melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat kami berjalan, akhirnya kami sampai di pemberhentian selanjutnya pada pukul 2:30 sore. Lagi-lagi, kabut pun turun dan langit mulai mendung. Kami lalu memutuskan untuk beristirahat di sana. Kami mulai mendirikan tenda dan bersiap-siap untuk beristirahat. Saat menjelang maghrib, kami pun bersiap-siap untuk sholat sambil bersolawatan. Sekitar pukul 8 malam, kami mulai mengantuk dan kami langsung tidur. Selang beberapa jam kemudian, kami semua terbangun. Kami terbangun saat mendengar suara minta tolong. Bukan hanya satu, tapi banyak. Seperti meraung-raung meminta tolong kepada kami. Kami sangat ketakutan. Dan kami tidak berani untuk keluar. Dengan cepat kami langsung mematikan lampu tenda. Karena kami berpikir kalau makhluk-makhluk tersebut terganggu karena lampu tenda. Namun ternyata dugaan kami salah besar. Justru gangguannya semakin menjadi-jadi setelah kami mematikan lampu. Rap merasa seperti ditiup di telinganya dan merasa seperti ada yang memukul ke arah punggungnya. Sedangkan Alip seperti ada yang memegangi kepalanya. Dan yang lebih gilanya lagi, dia seperti memegangi sesuatu yang basah, lengket, dan bau amis. Kami semua mulai bersolawatan dan beristighfar. Hingga perlahan, akhirnya suara itu menghilang. Dan kami pun memberanikan diri untuk menyalakan kembali lampu tenda. Di situ, aku melihat Alip menangis dan dia berteriak. Kita kenapa sih? Kenapa jadi gini? Gua capek. Udah, kalau mau matiin gua sekarang. Mendengar teriakan Alip seperti itu, Rob langsung menampar Alip. Lip, kamu kenapa? Sadar woi. Kita di sini semua capek. Istighfar. Jangan ngomong yang aneh-aneh lu. Lu mau selamat nggak? Setelah itu, tenda kami tiba-tiba seperti ada yang menyeret. Kami langsung berteriak dan meminta ampun. Aku berkata, "Bah, punten bah. Besok kita turun bah, jangan ganggu bah, biarin kita malam ini tidur bah, semalam lagi." Setelah ucapan itu, suasana mendadak menjadi tenang. Tapi kami berempat menangis sejadi-jadi karena sangat ketakutan. Dan pada malam itu, kami tidak bisa tidur dan hanya terdiam sambil sesekali menangis. Sampai akhirnya pada pukul 2 malam, kami semua ketiduran. Beberapa saat kemudian, aku kembali terbangun. Dan aku kaget bukan main. Karena ketika aku membuka mata, ternyata aku berada di luar tenda, di dekat pohon pinus. Dan ketiga teman-temanku pun berada di luar tenda, terpencar-pencar di sekitar lokasi itu. Ali pun bilang begini, "Astagfirullah, kita salah apa sih sampai jadi kayak gini? Ya Allah, lindungilah kami semua." Setelah itu, kami berkumpul kembali dan mulai membereskan barang-barang dan bersiap untuk turun. Dan disinilah semuanya menjadi mencekam. Saat kami mulai berjalan dan meninggalkan tempat itu, kami semua melihat dari kejauhan. Ada banyak sekali orang-orang lusuh di sekitar pepohonan. Seolah-olah seperti mengantarkan kami untuk pergi. Kami pun terus berjalan. Tapi ada keanehan lagi yang terjadi. Setelah sekian lama berjalan, ternyata
kami ini hanya berputar-putar di tempat itu. Kami mulai sadar ketika kami melihat penanda jalan berupa kain berwarna putih di sebuah dahan pohon yang sama sebanyak 8 kali. Di sana Alip kembali menangis dan frustasi. Kami pun merasa bingung kenapa kami seperti tidak diizinkan untuk turun. Dan yang membuat lebih aneh lagi, di saat yang lain takut dan panik, teman kami yang bernama Jora, dia hanya diam. Aku pun bertanya kepada Jora, "Jor, lu kenapa? Lu nggak aneh-aneh kan? Bukan lu kan penyebabnya?" Namun di situ Jora tetap diam dan menggelengkan kepala. Lalu kami berdoa bersama dan alhamdulillahnya kami merasa sedikit tenang dan kami pun melanjutkan perjalanan untuk turun. Saat itu aku sempat melihat jam di tangan dan waktu menunjukkan pukul 2 siang. Pada akhirnya sampailah kami di mata air kedua. Di sana kami memutuskan untuk beristirahat dan makan roti. Tapi di situ si Jora masih tetap diam. Dan aku mulai curiga dan kembali bertanya pada Jora, "Jor, lu kenapa?" Si Jora ini lagi-lagi hanya diam. Dia hanya menggelengkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah cukup beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, kami tersadar kalau ternyata kami ini sudah keluar dari jalur yang seharusnya dan kami tiba di sebuah tempat yang asing. Rap langsung bilang, "Bro, ini jalannya kemana ya? Kok jalannya aneh gini?" Dan Ali pun berkata, "Iya, ini jalannya kok aneh ya? Aduh, kapan kita sampai di bawah? Aku udah gak tahan." Aku pun menjawab, "Udah, jalan aja terus. Kali aja nemu jalan turun." Dan kami pun terus berjalan hingga akhirnya terlihat secara samar-samar di depan kami ada sebuah tenda dan sebuah kompor yang sedang memasak air, tapi tidak ada orang di tenda tersebut. Lalu tiba-tiba saat kami sedang melihat ke depan, terdengar ada suara orang bertanya di belakang kami, "Mas, cari siapa?" Ketika itu kami langsung menoleh dan ternyata ada 3 pendaki. Sontak kami pun bertanya, "Mas, gini, kita tersesat mau turun ke base camp." Salah satu pendaki itu pun menjawab, "Oh, ya udah istirahat dulu aja, makan. Kami juga lagi santai kok." Kami pun mengiyakan ajakan mereka dengan harapan mereka mau menunjukkan jalan. Dan kami pun berjalan ke arah tenda itu bersama ketiga pendaki tersebut. Pendaki itu memperkenalkan diri mereka. Namanya Dani, Rijal, dan Faisal. Dan mereka bilang kalau mereka ini dari Sidoarjo dan sedang mendaki untuk menghilangkan penat. Saat itu, kami mulai berbincang-bincang dengan pendaki tersebut. Hingga tak kami sadari, ternyata waktu sudah mulai memasuki waktu maghrib. Disinilah mulai kembali terjadi keanehan. Kami merasa aneh karena hari sudah mulai gelap. Namun ketiga pendaki itu tak ada satupun yang mempunyai niat untuk menyalakan pencahayaan. Lalu kulihat muka dari ketiga pendaki itu berubah menjadi pucat. Dan mereka mendadak diam dan menjadi kaku. Di sana Rap langsung bilang, "Mas, halo, mas." Disusul Alip yang berkata, "Aduh, ada apa lagi nih? Udah bro, kita turun bro. Ada yang gak beres ini." Dan kami pun langsung lari dari tempat tersebut. Sampai setelah agak jauh, kami sempat menoleh lagi ke arah ketiga pendaki tersebut. Dan tiba-tiba, ketiga pendaki itu berdiri dengan tubuh terpatah-patah. Dan salah satu dari mereka bilang, "Pada mau kemana? Sini, temenin kami. Kami sendirian." Melihat mereka seperti itu, kami pun lari sekencang-kencangnya dan tanpa sadar kami jatuh tergelinding ke arah jurang dan akhirnya kami pingsan. Keesokan harinya, kami terbangun dan aku memegangi kepalaku yang sakit dan memar. Kemudian aku berteriak memanggil ketiga temanku dan mereka menyahut. Kami kembali berkumpul. Di sana Alip bilang, "Ini gimana? Kita tersesat, kita harus apa?" Lalu aku pun menjawab, "Udah, kita terus saja turun. Siapa tahu kita sampai di base camp." Singkat cerita,
Kami pun terus turun, sampai akhirnya kami menjumpai sebuah sungai yang alirannya kecil. Kami pun mengisi botol air minum di situ sambil beristirahat. Setelah beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan sambil mengikuti aliran sungai tersebut. Sampai akhirnya, kami tiba di sebuah tempat yang tertutup oleh ilalang tinggi. Dan kami pun memberanikan diri untuk menerobos ilalang tersebut. Yang aku takutkan bukan hantu waktu itu, melainkan binatang buas, karena ilalang itu sangat tinggi. Setelah beberapa lama menerobos ilalang, akhirnya kami sampai di sebuah sabana, dan kami memutuskan untuk ngecamp di situ. Karena hari sudah mulai gelap, dan pada saat itu, persediaan makanan kami sudah sangat menipis, dan mau tidak mau, kami harus menghemat. Tak lama kemudian, malam pun tiba, dan kami pun beristirahat. Saat kami sedang tertidur, kami tidak mengalami apapun, kecuali si Jorak. Setelah beberapa jam kami tidur, tiba-tiba Jora berteriak-teriak. Dia berteriak kesakitan dan meminta ampun. Sontak kami bertiga pun bangun dan langsung berusaha untuk menenangkan Jora. Hingga akhirnya setelah beberapa saat kemudian, dia pun tersadar dan diberikan air minum. Aku bertanya kepada si Jora, "Lu gak apa-apa, Jor?" Lalu dia menjawab, "Aku gak apa-apa, tenang aja. Kalian pasti pulang." Lalu aku kembali bertanya, "Iya, kita pasti pulang. Ayo kita tidur lagi. Besok kita lanjut." Pagi pun tiba, dan kami pun berkemas lalu bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Kami terus berjalan turun sampai akhirnya kami bertemu dengan sebuah jalan kecil di antara rimbunan pohon. Di sana kami yakin kalau jalan itu buatan manusia, dan kami pun memutuskan untuk mengikuti jalan kecil itu. Dan akhirnya kami menemukan jalan yang menuju ke perkebunan kopi, yang dimana lokasi itu sudah dekat dengan jalan batas naik ojek. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di base camp pada pukul 6 sore. Kulihat di sana sudah sangat ramai dan ada beberapa tim SAR. Setelah kami sampai, beberapa dari tim SAR itu langsung menghampiri kami dan bertanya dengan kalimat yang cukup aneh. "Kalian bertiga nggak kenapa-napa kan?" Lalu aku menjawab, "Kami berempat sehat kok, Pak. Alhamdulillah aman." Sontak semua yang berada di situ langsung diam. Dan ada salah seorang dari anggota tim SAR yang badannya cukup pendek, dia langsung berkata, "Kalian yang selamat hanya bertiga. Teman kamu yang satu lagi sudah meninggal karena hipotermia di Sabana Besar. Kami yang menemukannya 3 hari yang lalu." Mendengar perkataan dari tim SAR tersebut, kami langsung kaget. Kami langsung menoleh satu sama lain. Dan ternyata, benar saja kami hanya bertiga. Aku, Rap, dan Alip. Di situ aku tidak melihat Jora. Aku masih belum percaya. Beberapa kali aku memanggil-manggil Jora. Tapi tetap saja, di situ Jora tidak ada. Aku coba ditenangkan. Di situ aku masih tidak tenang. "Pak, kami ini survive bareng kok, Pak. Gak mungkin Jora gak ada." Lalu tim SAR itu coba menjawab, "Faktanya memang seperti itu. Sekarang kalian ikut kami ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan." Saat itu kami langsung ikut ke rumah sakit dan kami dirawat di sana. Setelah pulang dari rumah sakit, kami masih belum percaya bahwa Jora sudah meninggal. Karena mulai dari naik gunung sampai turun gunung, kami selalu bersama-sama. Dan setelah diketahui lebih lanjut, ternyata Jora membawa sebuah jimat yang seharusnya tidak boleh dibawa ke gunung itu. Dan hal anehnya lagi, foto-foto yang kami ambil selama pendakian, tiba-tiba filenya menjadi rusak dan tidak bisa dibuka sama sekali. Setelah kejadian itu, Alip dan Rap menjadi trauma untuk naik gunung dan hutan. Dan hanya aku yang masih suka naik gunung sampai sekarang. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya.
termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.